Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin membahas saham gorengan yang probabilitasnya kemungkinan naik besok pagi. Tapi kalaupun nggak naik besok pagi bisa ditunggu 1-2 hari. Ya karena ini saham gorengan nggak boleh tahan lama, nggak jalan 1-2 hari langsung bisa di likuidasi, dijual. Yang pertama adalah saham LPPM. Ya karena ini saham gorengan harus stop loss ketat ya, jadi tidak boleh lengah stop lossnya. Saham IPCM ya, bukan LPP, ICPM. Ya, ini saham cukup menarik. Dia masuk di gelombang 1, 2, 3. Ini masuk gelombang 3. Jadi ini biasanya gelombang yang paling tinggi. Kalau dilihat dari chart ini sebenarnya Bandar sudah masuk minggu kemarin ini ya. Di data saya sebenarnya yang keluar di atas juga lumayan banyak, 432 ke bawah ya. Artinya yang garis tipis itu. Tapi kalau dari volume kelihatannya apa yang diangkat hari ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Tapi karena ini saham yang sudah naik beberapa hari, pasang stop loss ya. Jangan dilengah. Cara belinya besok beli pada saat situasi perdagangannya sudah mulai tidak bergejolak lagi ya, fluktuatif. Jadi tunggu dia di sekitar jam 9:05 atau jam 9:04 ya. Biasanya kan 3 menit atau 5 menit pertama itu adalah sahamnya tidak bergerak stabil ya secara acak. Biasanya di awal pembukaan karena ini naiknya sudah banyak, akan banyak taking profit ya. Kemudian pada saat turun beli di angka di sekitar angka bid volume yang paling besar. Jadi besok ketika overbid volume muncul, perhatikan bid di kiri ya. Lihat yang paling tebal di mana, bid volumenya, pasang harga di sekitar segitu. Kalau bisa di bawahnya, kalau Anda ingin spekulasi boleh di atasnya sedikit, tapi lebih bagus sih di bawahnya. Biasanya dia akan tembus di bawahnya. Kalau misalkan dia langsung turun ke bawah, kan banyak yang tiba-tiba begitu biasanya kalau saham gorengan. Kalau dia jatuhnya dalam, itu dibeli harus lebih banyak. Ya karena prospeknya ini kelihatannya cukup bagus kalau dari segi chart ya. Kemudian stop lossnya ini bisa dijual. Sebentar saya cek dulu. Iya, ini bisa dipasang di sekitar
345 ya, 350 ya itunya stop lossnya. Kalau untuk resistnya di atas ini jauh nih 550, tapi mungkin kalau ingin cepat laku jangan di sekitar segitu ya, terlalu jauh. Mungkin bisa sih sekitar 420 430 ya. Kemudian kalau kita lihat dari standar deviasi ini udah di atas dia, artinya pasar udah mulai berebutan masuk. Cuma nilai psikologinya belum mentok di atas, jadi mungkin sehari atau 2 hari naik dia akan mentok di atas ini. Pada saat itu terjadi tidak disarankan untuk ngambil karena bandar akan kontrarian ya. Cukup menarik ini, jadi tetap pasang stop loss, lihat perkembangan volume. Karena ini volumenya naik, kita harus pastikan bandar-bandar yang menjadi kunci ya, broker-broker yang mengambil barang ini sekitar sebulan kemarin ya. Bisa nanti dihitung di net buy-nya di berapa dia sebenarnya angka pembeliannya. Jadi harus tetap analisis bandarmologinya ya. Oke, kita coba lihat IPCM bandarmologinya ya, net buy-nya. Kita bikin di sebulan kemarin 15. Oke, ini dinaikkan sama bandar lokal ya, CP, NIGR, IF ya, dibuang sama bandar asing. Ini broker kuncinya ada 3, CP, IN, GR. Jadi sepanjang broker ini melakukan pembelian kita boleh ikuti, tapi kalau misalkan dia melakukan penjualan dengan masif, barang kita tidak boleh tahan, harus dijual. Kemudian modal dia 376, 359, 340 ya, mungkin 370-an ya rata-ratanya, 360-an 360-an. Sekarang itu udah di angka 386, berarti harga pembelian dia cukup jauh di bawah. Ini artinya kalau dia ingin buang barang range-nya jauh di bawah, jadi dia dengan leluasa untuk melakukan penjualan, makanya lakukan stop loss dengan ketat. Oke, kemudian saham selanjutnya adalah AGII ya. AGII cukup menarik, 2 hari kemarin kan dia nyentuh MA20, jadi saya juga ngambil di MA20 dan udah dijual. Jadi ketika koreksi hari ini saya belum ngambil, jadi saya nunggu koreksi lagi dikit lagi nih. Tapi kalau misalkan dia nggak koreksi, saya akan ambil di pembukaan ya, karena dia udah menyentuh MA20. Biasanya sih koreksi sehat ini kalau tidak tembus MA20-nya. Kalau dari gelombang, ini gelombang 1, 2, 3 menuju gelombang 3 mayor ya. Tapi kalau dari gelombang minornya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Ini koreksi ABC-nya dia tipis banget ini karena
yang beli dengan yang jual hampir seimbang ya. Jadi wave back atasnya itu hanya dalam bentuk garis tipis gitu ke atas. Kalau cara belinya itu tadi buy on weakness ya, tapi kalaupun misalkan tidak turun boleh buy sedikit di angka 1.500 ke bawah. Kalau dapat 1.400 ke bawah itu jauh lebih bagus. Dengan pembelian sistem piramida, makin ke bawah makin banyak, bisa 2-3 kali lipat makin ke bawah. Kemudian titiknya juga tidak hanya di satu harga, bisa di 5-6 harga ke bawah. Kalau kita lihat volume dia menurun karena ini wajar ya, karena ini wave koreksi. Jadi biasanya bandar akan jual pelan-pelan, tipis-tipis dan tidak mencolok, karena kalau mencolok nanti bisa ambrol, akan merepotkan dia. Kalau sudah harga jatuh nanti biasanya akan merepotkan dia untuk menaikkan harga lagi. Butuh kos tambahan kalau jatuh lagi di MA20. Makanya dia tahan kelihatannya di MA20. Kemudian dari candle yang hijau yang kemarin, 2 hari kemarin kan ada garis tipis tuh di bawah, itu artinya banyak yang beli di sekitar titik MA20 itu. Kemudian standar deviasi dia di bawah ya, karena ini koreksi sehat biasanya sih begitu di bawah dia. Psikologinya juga udah menurun ke bawah karena ya itu tadi koreksi pelan-pelan, koreksi sehat ya. Kemudian untuk untuk supportnya ini jauh di atas ya, sekitar 2100, tapi mungkin terlalu jauh kalau 2100 ya. Supportnya 1725 ya, ini support persisnya di 1725. Kalau supportnya tadi di MA20 ya. Jadi cara belinya besok begitu, boleh cicil pelan-pelan, turun, kalau dia turun beli banyak. Kemudian nanti jual di sekitar 1725 atau sekitar 1700-an ya. Kemudian stokastiknya juga sudah di atas dia, tapi belum puncak ya. Jadi belum ada sih tanda pembalikan arah, tapi tidak terlalu signifikan karena dia belum mentok di puncak ya. Oke, saham selanjutnya adalah BRIS minggu 2 hari yang lewat juga saya ngambil dan udah dijual. Ini BRIS juga mirip dengan AGIE ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 AB ya. Jadi ini udah masuk gelombang 1 2 3, gelombang 3 naik ya. Tapi karena ini naiknya sudah banyak, harus tetap hati-hati ya. Pasang stop loss di sekitar 2200 ya, 2100 ya. Jualnya bisa dijual 5 atau 26 ya nanti ini. Volume juga kecil karena dia udah koreksi pelan-pelan. Tapi ini sebentar saya hitung dulu gelombangnya 1 2 3 4 5. Yang masuk 5 ini, jadi biasanya gelombang 5 ini adalah gelombang gelombang akhir, biasanya diikuti dengan taking profit bandar. Jadi harus tetap hati-hati lihat volumenya. Kalau volumenya banyak dan guyurannya kencang, kita harus juga ngikutin gitu penjualan bandar biar nggak nyangkut di atas. Kemudian stokastiknya di tengah dia, jadi
belum ada sinyal apa-apa ini. Standar deviasi di bawah ya udah mulai lengah nih lengah pasar. Ya psikologinya dia udah di bawah ya, artinya udah mulai agak melupakan pasar ini. Kemudian saham selanjutnya adalah PPRE. Oke, ini cukup menarik. PPRE ini dia membentuk mirip membentuk cap and handle. Jadi dia bulatannya udah muncul, tinggal gagangnya sekarang nih sama naiknya. Jadi beli buy on weakness ya, tapi kalau punya keberanian boleh ngambil sedikit ketika dia pembukaan. Takutnya dia ngeloncat ke atas. Jadi cup handle-nya udah muncul. Biasanya saham yang seperti ini bisa tiba-tiba melompat ya. Karena bentuknya itu udah mulai bulat dan tinggal membentuk pegangannya ya. Jadi belinya buy on weakness, tapi kalau ada duit sedikit boleh diambil. Kemudian jualnya sih bisa di 200 ya, 212 200 ya. 200 lah ya, atau 198 199 cara jualnya. Cukup menarik ini cup and handle. Jadi besok boleh dipantau saham ini ya. Selanjutnya adalah RC. RC ini saham yang baru IPO. Udah beberapa hari ya, mungkin sekitar berapa minggu ini, 2-3 mingguan dia naik terus. Jadi kelihatannya saham ini sudah bikin retailer yang masuk di harga IPO menjerit ya. Jadi ini ditandai dengan standar deviasi yang naik, artinya volatilitasnya naik tapi dia turun ke bawah harga sahamnya. Ini sangat-sangat bikin trader yang masuk di IPO mungkin keringat dingin ini. Psikologi dirinya juga dia di atas ya, karena mungkin karena harganya turun terus, perhatian pasar cukup menyita ya. Karena kalau biasanya saham naik kan naiknya ekstrim atau turunnya ekstrim kan mengakibatkan perhatian pasar tertuju ya. Jadi kita harus lihat reaksi pasar nih. Kalau saya lihat beberapa grup sudah banyak yang bicara, komen agak menyesal beli saham ini. Ada juga yang udah cut loss, ada yang udah pingin cut loss ya. Jadi kalau saham yang seperti ini biasanya bandar akan kontrarian. Jadi kalau misalkan banyak retailer yang sudah keluar, dia akan angkat lagi karena dia pingin jualan di harga atas ya. Jadi kesempatan buat kita ngikutin pergerakan bandar. Tapi karena ini saham yang baru IPO ya, pasti volatilitasnya tinggi ya. Tetap lakukan stop loss ketat di sekitar 600 ya, 600 580 590 boleh ya. Kemudian untuk cara jualnya mungkin bisa di sekitar 700-an ataupun 710 720. Karena ini saham setelah di IPO volumenya hanya naik pada saat hari H. Setelah itu turun terus ya. Kemudian di 2-3 hari kemarin kan ARB 2 kali ya. Ini ngeri juga ini memang. Tapi justru pada saat hal-hal beginilah muncul kesempatan ya. Tapi walaupun begitu harus cerdas, pakai stop loss, jangan kendor. Oke, demikian penjelasan saham gorengan untuk besok pagi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadikan bahan pertimbangan buat Anda untuk mengambil keputusan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.